Jadi ada kesamaan. Yahudi Nasrani itu sampai kapanpun tidak rela melihat kita ini beragama Islam. Tidak rela melihat kita ini memakmurkan masjid. Tidak rela melihat kita ini menegakkan agama dan seterusnya. Dia baru rela, baru senang dengan kita kalau kita sudah mengikuti mereka. Lah sekarang umat Islam yang goblok-goblok banyak mengikuti. Sholawatan nang gereja nggih. Duit memang, uang itu memang, dan seterusnya. Baik, sampai di sini. Meyakini keyakinan sesat neraka. Nah, Al-Quran. Jadi Al-Quran itu banyak manfaat. Di antaranya Al-Quran itu hudalinas, Al-Quran itu rahmat, Al-Quran itu huda dan sebagainya. Tapi satu di antaranya Al-Quran itu untuk memperingatkan orang-orang yang berkata Allah punya anak. Loh, spesial loh. Itu. Coba kita lihat suratnya. Ya. Untuk memperingatkan. Surat 18, surat Al-Kahfi ayat 4. 4. Surat Al-Kahfi ayat 4. Ya, silakan. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata Allah mengambil seorang anak. Itulah diantaranya fungsi Al-Quran. Jadi Al-Quran itu hudalinas ya, Al-Quran itu rahmat ya, Al-Quran itu Al-Furqan ya, dan seterusnya. Banyak manfaat. Tetapi salah satunya Al-Quran itu untuk memperingatkan. Orang-orang berkata Allah mengambil anak, Allah punya anak. Surat 2 116. Surat 2 116. Ya, silakan yang sudah ketemu. Surat 2 ayat 116. Dan mereka berkata Allah mempunyai anak. Maksudnya Allah, bahkan miliknya lah apa yang di langit dan di bumi, semua tunduk kepada-Nya. Mereka berkata, mereka siapa ini? Orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani. Mereka berkata Allah punya anak. Nyata? Kalau orang Yahudi berkata Allah punya anak, orang Nasrani berkata Allah punya anak, itu hanya mengikuti, menirukan ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Nenek moyangnya kafir, putu buyut melok, mulanya hati-hati. 9:30. 9:30. Iya. 9:30. Oh yeah. Pelan-pelan ya. 9:30. Yeah. Monggo. Surat 9 ayat 30. Dan orang-orang Yahudi berkata Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih putra Allah. Stop, sampai di situ dulu. Ada kesamaan. Yahudi dan Nasrani ada kesamaan. Apa samanya? Sama-sama meyakini Allah punya anak. Tapi ada perbedaan. Apa perbedaannya? Menurut orang Yahudi, anaknya Allah namanya Uzair. Menurut orang Nasrani, anaknya Allah namanya Al-Masih. Ada persamaan, ada perbedaan. Lanjut kalimat berikut, ya. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka.
Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berbalik? Kita dengan ayat itu juga bisa ngambil peringatan, jangan kita tuh ngikuti nenek moyang kita yang tersesat. Laknat Allah nanti. Nenek moyang kita itu kata Allah tidak mengetahui satu apapun. Iku kromo inggil sing halus. Tidak mengetahui satu apapun berarti goblok. Dan tidak mendapat petunjuk berarti tersesat. Tapi kok diikuti ya? Kan itu ya. Nah, maka jangan niru Yahudi, jangan niru Nasrani. Mereka mengatakan Allah punya anak itu hanya mengikuti ucapan orang kafir yang terdahulu. Laknat Allah. Nah, Yahudi Nasrani ada kesamaan. Di samping tentang anak, Yahudi Nasrani ada kesamaan. Napa kesamaannya? Yahudi Nasrani tidak suka terhadap kita orang beriman. Surat 2 120. Walan tardho ankal yahudu walan nasara. 2 120. Iya, monggo. Surat 2 ayat 120. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Stop, sampai di situ saja, masih panjang. Jadi ada kesamaan. Yahudi Nasrani itu sampai kapanpun tidak rela melihat kita ini beragama Islam. Tidak rela melihat kita ini memakmurkan masjid. Tidak rela melihat kita ini menegakkan agama dan seterusnya. Dia baru rela, baru senang dengan kita kalau kita sudah mengikuti mereka. Lah sekarang umat Islam yang goblok-goblok banyak mengikuti sholawatan nang gereja nggih. Duit memang, uang itu memang, dan seterusnya. Baik, sampai di sini.